ada beberapa yang meminta kepada kami, khususnya dari teman-teman yang mengikuti kajian-kajian secara online ataupun juga yang terhubung dalam pengajian untuk memberikan pandangan atau setidaknya komentar mengenai kepergian beberapa sosok ke satu negara, satu tempat yang saat ini menjadi sorotan dunia, yaitu ke Israel dalam kondisi yang dunia begitu tegang, memberikan satu respon terhadap kejadian yang terus sampai saat ini belum berhenti, pembunuhan, pembantaian, genosida yang terjadi di beberapa tempat di wilayah di Palestina. Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa kiranya sudah cukup apa yang disampaikan, baik dari kalangan pemerintah juga sudah memberikan statementnya dan disampaikan ke dalam lingkup internal di organisasi, di Ormas, dan saya juga sudah melihat bahwa hari ini sudah ada conference untuk memberikan tanggapan, bahkan dari MUI juga tokoh-tokoh terkait sudah memberikan tanggapan. Itu saya kira sudah menjadi cukup, sehingga apa yang kemudian sudah menjadi konsumsi publik dan sudah bisa memberikan penilaian secara objektif, tidak berpeluang membuka lagi benturan-benturan dengan yang lebih luas, sehingga fokusnya bisa lebih terarah. Nah, untuk itu saya hanya ingin memberikan satu penekanan saja pada satu status yang disampaikan oleh salah satu yang berangkat untuk memberikan satu pertimbangan ilmiah dan juga masukan-masukan terkait dengan klaim yang dituliskan, bahwa ketika beliau menulis ini statusnya dimunculkan, dan saya sempat kutip juga dari salah satu talk show, salah stasiun TV nasional, ya, ketika menampilkan status ini, salah satu yang berangkat sempat menyampaikan, saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Ya, alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Saya kira berdiskusi, mengungkapkan gagasan adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa ketika dilakukan pada situasi dan kondisi yang juga bisa diterima dengan baik, pada kondisi yang juga bisa netral untuk dipahami oleh setiap pihak. Nah, yang saya soroti adalah kata-kata di sini ada filsuf dan agamawan. Filsuf itu seorang ahli filsafat, seorang yang menguasai bidang filsafat, sedangkan akar dari filsafat itu sendiri adalah kata filosofia yang cinta pada satu sifat kebijaksanaan, cinta kepada hikmat. Jadi seorang filsuf adalah seorang yang setiap tuturnya, tindakannya, perilakunya didasarkan pada nilai-nilai kebijaksanaan. Dia bijak kapan dia mesti bertutur, dia bijak kapan dia mesti melakukan satu tindakan tertentu, dia bijak menilai kapan dia mesti bepergian, sehingga dengan sifat bijak itu dia tidak meresahkan keadaan publik, dia tidak menimbulkan kegelisahan bagi banyak orang, atau bahkan dengan sifat bijak ini jangan sampai dia menyakiti satu, dua, atau bahkan banyak orang dengan tindakan dan perilaku yang ia lakukan. Nah, jika justru tindakan itu kontraproduktif, alih-alih menjadikan orang merasakan sifat bijaknya itu ternyata semakin gelisah, semakin marah, semakin tidak tentram, bahkan melihat sebagai hal yang tidak bijak, maka kiranya status itu mesti dikoreksi lagi sebagai bahan koreksi untuk kita semua. Memperbaiki sesuatu bukan dalam konteks menyenangkan orang, tapi mengembalikan pada sifat bijak itu sehingga muqtadal hal, sesuai dengan tempatnya, kondisinya, bahkan konteksnya. Apalagi kalau kita satukan dengan kalimat agamawan. Agamawan seorang yang ahli di bidang agama, bila mengambil bahasa Sanskerta, artinya menjaga supaya sesuatu tidak rusak, menjaga supaya pandangan publik itu baik, menjaga supaya opini itu bisa tentram sehingga tidak menimbulkan keresahan, menjaga supaya moral tidak rusak, menjaga supaya cara berpikir, berperilaku tidak rusak. Nah, ini tentunya penting untuk dikaji kembali. Jika memang ada dasar filsafat atau juga menyebut seorang filsuf, seorang agamawan, tentu akan lebih berpikir bijak lagi, apalagi kebijaksanaan itu dilandaskan pada nilai-nilai agama. Lebih spesifik bila yang diambil sebagai rujukan pedoman keagamaan itu adalah nilai-nilai dinul Islam, syariat Islam, maka kita telah mengetahui dengan baik, apalagi yang sudah pernah di pesantren, belajar agama dengan sistematis, hukum-hukumnya, kaidahnya, tentu insya Allah ini sudah bisa dipahami dan diketahui dengan baik. Untuk itu saya kira saya tidak ingin menambahkan banyak hal supaya tidak banyak polemik yang sudah memang menyebar dan tanggapan juga sudah lengkap. Untuk itu perlu bagi kita secara pribadi semua orang
untuk menilai kembali setiap tindakannya. Anggaplah ini evaluasi bersama kepada kita semua di bulan Al-Muharram ini supaya kita bisa lebih bijak menempatkan dan memposisikan diri kita, bisa lebih bijak untuk melihat bila tindakan kita ini maslahatnya bukan hanya untuk pribadi, untuk orang lain bagaimana, untuk negara bagaimana. Rasa-rasanya menjadi tidak bijak saat negara melalui Menlu bahkan berjuang keras untuk menyatakan sikap dari bangsa, dari negara dengan kedaulatannya, bahkan dengan lantang disuarakan di PBB untuk menolak genosida, menghentikan perang, dan sebagainya. Di saat yang sama, perlakuan itu masih berlangsung, dan disebut itu bagian dari sifat seorang filsuf dan agamawan. Rasa-rasanya ini agak kontradiktif yang penting untuk dikoreksi dari sudut pandang itu. Nah, kemudian juga aspek-aspek lainnya untuk kita semua, kita belajar dari peristiwa-peristiwa semacam ini agar kita lebih hati-hati bagaimana bersikap, berkarya, dan sebagainya, supaya kita bisa saling mengoreksi. Pun demikian, teman-teman dipersilahkan bila ada hal-hal yang dari kami pribadi kurang tepat, kurang berkenan, silahkan disampaikan sehingga kita bisa saling mengoreksi diri dengan baik dan melahirkan sifat maslahat untuk kita semuanya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.